Om Swastiastu, selamat pagi. Saya IGD Pasat Suryapana, mahasiswa PPG Agama Hindu dalam jabatan di LPTK Institut Empu Puturan. Hari ini akan melakukan perekaman uji kinerja di SMA Negeri 2 Sukawati, kelas 12. Materi ajar, Moksa. Aduh, asalnya. Panganjali. Om Swastiastu. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Agusti Karan. Om Namo Saraswati Vadevi Vajivati Namo Berdoa selesai. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Baik. Senang kan? Senang. Ada yang mungkin sedih? Ada yang mungkin gembira sekali? Ini pagi bangun jam 5 pagi udah bangun? Habis bangun tidur lagi? Habis tidur lagi berarti bangunnya jam 7 atau gimana? Lah, atau gimana? Tidak sehat dan sudah gembira ya? Iya. Ketika kalian bangun pagi, ya, apa yang kalian lakukan pertama kali? Mandi, langsung mandi. Berdoa. Kemudian habis berdoa, baru mandi atau makan atau bagaimana? Menape ya? Ya ujian yang kemarin. Bagaimana notifnya masih ada atau belum? Atau mungkin kita balas atau gimana? Atau mungkin ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Bapak cek absensinya ya. Iya. Jumlahnya semua berapa? 3. Jadi yang pertama Saudara Bagus Nagara Putra hadir. Witiayi Putri Sri Gunasih hadir. Yoga Swara Ayu Dian Kusuma Dewi sakit. Ya. Berarti dia sakit 1. Kemudian ini Kadek Widya Sutaria Pratiwi. Ini sebelum kita masuk pembelajaran. Jadi mau stretching ya, biar semangat pagi hari. Mau ya. Sebelum kita mulai ya, ayo silakan. Sudah enak. Kemudian sekarang naik lagi tangan itu. Kemudian kalian hadap kanan. Ya, hadap kanan. Habis hadap kanan, pegang pundak teman kalian. Pegang pundaknya. Habis pegang pundaknya, pijat dikit. Ya. Nah, ayo pijat dikit aja. Sekarang lagi balik. Sekarang ke depan semua. Tangannya lagi naik ke depan. Putar. Habis putar, kemudian pegang telinga. Sekarang naik ke depan. Ayo silakan bisa duduk. Nah, kita semua. Dan kira-kira luar biasa pagi hari ini. Relax ya. Itu tujuannya saya biar tahu teman kalian di samping itu bagaimana. Jadi mendekatkan diri kepada teman kalian. Mungkin ada permasalahan yang lainnya, silahkan nanti koordinasinya biar kita tujuan ini kan semua kan satu kelas itu untuk kedepannya
Yang kalian sudah tahu moksa itu apa? Ya, silakan. Moksa adalah pelepasan dari segala ikatan dan bebas dari samsara. Bebas dari atau bebas dari ikatan. Yang lainnya? Ini dari pelajaran dari SD, SMP juga dapat. SMA, lagi. Ya, silakan minta. Jadi moksa adalah yang artinya pelepasan, lepas, dan terbebas dari ikatan panca indera. Bebas dari ikatan panca indera. Yang lain lagi ya? Lepas, mau lepas dari duniawi seperti itu. Ada yang lain lagi? Sudah hampir sama? Oke, bersama ya. Sekarang kita bisa. Yuk. Oke, udah dari kehidupan manusia berbeda sama itu. Adalah jawabannya apa? Dan next ya. Sekarang hasilnya bagaimana? Oke, pertanyaan. Yang pertama siapa yang dapat? Rio. Yang kedua? Ya, si Barayu. Yang ketiga? Yang kedua ya. Oke, yang lainnya gimana? Kira-kira udah paham semua dari materi ini? Paham ya. Jadi kalian bagaimana dari moksa itu? Ada tujuannya, kebenaran. Jadi untuk kegiatan moksa atau pelajaran moksa, yang dimana harus kita moksa atau bagaimana? Menanyakan sama kalian. Haruskah kita moksa? Harus. Bagaimana jalan kalian menuju moksa itu? Bagaimana dengan apa yang kalian lakukan? Harus apa yang kalian lakukan? Berbuat baik. Contohnya kayak apa? Berbuat baik. Membantu orang tua, tidak membeda-bedakan teman, tidak beda-bedakan teman ya. Adanya ya. Ada lagi? Tidak membuli teman, tidak membuli teman. Kita kan sudah ada program ya, yang sekolah itu bullying ya. Iya. Itu tentang kebenaran. Jadi tingkat-tingkatan dari kebenaran itu atau tingkatan moksa itu nanti akan sampaikan materinya. Jadi sebelum kita masuk ke sana, jadi yang kalian bilang itu kebenaran, kebaikan dari jalan menuju moksa. Itu sekarang kita bawa ke kehidupan sehari itu, keseharian kalian itu bagaimana moksa itu, kebaikan itu, berbagi ya. Jadi ada moksa, itu kan jalan menuju moksa itu bagaimana dengan berbuat baik. Kemudian sekarang kehidupan sehari-harinya bagaimana yang harus kita lakukan. Semoga jalan kita kebenaran itu biar dapat moksa. Jadi apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Bakti marga sesuai dengan yang pertama itu apa? Bakti marga. Dua, tiga, empat, coba tampilkan ke kalian. Apa itu moksa?
Kalau garis besar itu kalian sudah sangat paham sekali. Jalan. Tidak ada istilahnya benar bawa lagi, karena lagi. Udah mau sampai itu mau usah. Tujuan akhir apa itu? SD itu aja pengertiannya. SMP apa aja mau usah. Tujuan akhir apa itu? Yang mau usah saya. Mau usah. Tapi perilakunya bagaimana? Tadi ini mau usah. Namanya manusia ya, tidak luput dari kesalahan. Apapun kegiatan kita, sama kayak sekarang kalian dilahirkan kembali. Benar bahwa pasti ada yang kurang, pasti. Tapi apakah sampai kapan? Itu ya semu ya. Sampai kapan? Sampai puncaknya ketika kalian melakukan hal baik sekali. Kadang-kadang hal baik yang kalian inginkan atau hal baik yang kalian mau lakukan belum tentu temannya atau mungkin tetangga kalian di rumah yang duduk melihatnya itu baik. Betul kan? Betul. Oh dia baik loh. Sama kayak orang A, dia berbuat baik. Si A, oh dia baik sah. Kamu bilang tapi teman yang lain dia yang maling tidak. Kan bukan berarti seperti itu. Dia pernah mencuri. Sikapnya nggak ada sopan santunnya. Zaman sekarang kalau tidak ada punya sopan santun, susah jadi orang. Ada etika. Moralnya bagaimana? Itu maksa. Juga akhir apa dulu. Kalau tidak SD bisa jawab seperti itu ya. Cuma sekarang kita bawa, kita pakai masukan KKN berpikirnya bagaimana? Apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian penginkan, apa kalian lakukan, mimpi kalian akan terwujud, itu disebut moksa. Hal apa yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pengen motor, yang pengen mobil, jalannya bagaimana? Kan harus bekerja kan? Ya. Mungkin belum itu, mungkin itu dari atas belum. Ada Jadi kita bekerja mengumpulkan langkahnya apa nggak mungkin kalian bekerja sekarang besok udah datang mobilnya nggak mungkin kayak gitu. Tapi ada jalannya. Tantangannya bagaimana? Ketika berhari-hari udah menumpuk nih uangnya, tantangannya bagaimana? Pasti ada. Istilah kalau Bali itu godaannya. Godaannya. Kayaknya ada iPhone baru. Uang udah terkumpul. Sama kalian pengen apa? Sesuatu yang kalian inginkan. Udah punya uang nih. Kadang-kadang berhari-hari itu udah beda pemikirannya, betul nggak? Betul. Udah beda kan? Itulah dinamakan moksa. Jalannya bagaimana? Sama kayak pengen ke Bedugul. Kalian mau melancong nih, berangkat dari Sukawati, berangkat ke Bedugul, jalan nih. Apakah kita langsung nyampe di Bedugul langsung tidak ada istilahnya simpang ya, simpang istirahat, mungkin mau simpang beli makan dulu, kan nggak penting mentok kan? Itu hanya jalan. Pasti banyak ada tantangan. Ketika kalian berjalan, kadang-kadang bisa nyisir lah, berat nyisir, bensinnya habis, kadang-kadang barunya keroncong, enak beli-beli. Betul kan? Jadi itu andaikan kalau kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, bukan berarti moksa itu jalan untuk karena itu juga memang ke umumnya seperti itu. Tapi kita bawa pakai logika sekarang, zaman sekarang kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, itulah jalan. Coba ya, kalian datang ke sekolah pagi hari jam 6, jam 5 udah bangun pagi hari, jalannya bagaimana? Mandi dulu, persiapan, ayat, beli titik, pakaian yang rapi, semuanya, kemudian berangkat, pamitan sama orang tua, sudah gak isi bensin kah kantong, kan ada jalannya semua. Sudah berisi kah kantong kalian? Kalau belum berisi, berarti itu belum masuk moksa, belum. Isi kantong dulu, berangkat, kemudian berangkat dari rumah, jalannya macet, kalau dapat 15 menit. Akhirnya nyampe di sekolah
timpal. Oh, kelas agak muyong itu. Masih diam di samping toilet sama Bu Irin sama Bu Li. Itu apa sih itu maksudnya? Itu. Bisa dipahami ya kalian semua ya? Bisa. Apa hal yang kalian lakukan? Ini menyangkut materi semua. Apa hal? Sama kayak Bapak andaikan kalau yang masyarakat 17 tahun kadang kalian sudah bilang pengennya saya istilahnya dalam fair sama dia follow lah jalannya follow ya dia live atau gimana masih haus nah, seperti itu itu jalannya jadi seperti itu jalannya bagaimana bisa dipahami kira-kira ada yang ditanyakan lagi tidak itu tujuan akhir apa itu mungkin kalian terus mati lupa mungkin jadi itu kebenaran yang kalian lakukan kebaikan yang kalian lakukan sehingga kalian menemukan jalan cara dulu dan menemukan jalan itu bagaimana kalian yang tahu kalian yang menjalankan kalian yang berbuat kalian yang berpikir dan kalian yang berkata. Oke, sekarang Bapak minta kalian untuk membagi kelompok. Silakan bisa kelompoknya dengan jumlah 4 orang. Ya, silakan bisa. Silakan cari kelompoknya. Untuk kelompok kalian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, gabung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 materinya 1, 2, 3, 4 itu materi kalian 5 mulai dari 1 Salifia, Salufia, Salafia, Salifia. Per masing-masing sebutkan itu materi yang kalian dapatkan itu kalian sebutkan. Ngerti ya? Misalkan Salifia ya, dalam kehidupan sehari-harinya bagaimana? Kalian sertakan di sana. Dengan semua itu sudah selesai semua, silakan dikumpulkan. Oke, udah semua? Udah. Oke, yang mau tampil ke depan silahkan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk mendapatkan subbagian salokya. Kami akan menjelaskan apa itu salokya. Baik, salokya adalah suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh aman karena telah berada dalam posisi dan kesadaran yang sama dengan Tuhan. Ini berarti Aiman telah menjadi seperti dewa, mewujudkan diri dalam manifestasi Tuhan dan bebas dari kelahiran kembali serta penderitaan duniawi. Adapun contoh-contoh dalam kehidupan sehari-harinya yang pertama yaitu Oke, mungkin cukup ya dan kami akhiri dengan terima kasih dan para desaksi. Jadi untuk kelompok yang sudah maju, apresiasi sekali seperti kalian itu apresiasi untuk berani diri itu maju ke depan. Jadi itu sangat penting sekali kegiatan anak. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Jadi Bapak berterima kasih sekali. Ini LKPD-nya sudah dikerjakan.
kerjakan dari pemaparan materinya sudah. Jadi, nah kalau di zaman sekarang di lingkungan kalian atau di lingkungan anak-anak dan lingkungan keluarga, para resi itu ibaratkan dengan apa kalau di lingkungan? Jeramangku. Banyak sekali ya jenisnya ya. Jadi Bapak Ahmad itu suatu kebebasan, bukan berarti sama kayak kita ya. Apa yang dia lakukan itu ada pantangannya. Sama kayak di lingkungan kalian kan tidak ada pantangan, kemana pun kita boleh. Tapi kalau Jeramangku apalagi itu berandal, apalagi para resi, apalagi yang sudah melinggih, sudah gede, kebalnya dan lainnya, itu sudah pasti ada pantangan banyak sekali di lingkungan. Jadi garis besar semua dari pengaruh dari sang video. Sudah paham? Sudah. Kalau kalian sudah paham, nanti Bapak akan isikan dari evaluasi kegiatan hari ini ya. Bapak mau tanyakan sama kalian semua. Saya mau menyimpulkan poin-poinnya. Baik, silakan bisa maju ke depan. Ada? Saya Pak. Ya, boleh. Silakan. Yang mau menyimpulkan dari pelajaran tadi, silakan. Jadi baik, dari pagi kita belajar, yang pertama pasti kita udah belajar moksa. Kita diajari sama bapaknya dari pengertian apa itu moksa, bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Terus kita juga tahu ternyata moksa itu cakupannya luas, nggak seperti yang kita tahu seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kita lebih banyak mengajari pengertian moksa, terus tujuan agama Hindu melaksanakan moksa tersebut, dan di dalam moksa itu kan ada dharma, arta, kama, dan moksa. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kasihan tadi sudah disampaikan, disimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Insya Allah apa yang disampaikan tadi itu ketika kalian berhadapan di lingkungan pikiran anak-anak, yang kalian rasakan, yang kalian lakukan, yang kalian akan perbuatkan, itu ingat ada dharma, arta, kama. Ada kebaikan, ada arta, kekayaan yang kalian akan lakukan, yang sudah kalian punya. Ada keinginan, ada kamanya keinginan. Moksanya bagaimana jalan yang kalian akan lakukan. Bukan berarti tujuan akhir agama itu, tapi kehidupan sekarang itu kalian akan lakukan terus. Usaha, niat, hasil, dan ada nasib. Usaha yang kalian lakukan ada niat, usaha, ada hasil, dan ada nasib. Ini evaluasi. Nanti bisa kalian lihat ke depan bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran hari ini. Silahkan bisa diisikan, isi nama. Oke, untuk hari ini pembelajaran kita cukupkan. Anak semua bisa menghadap ke depan semua. Untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan materi kepemimpinan. Tadi kepemimpinan itu bagaimana seorang pemimpin, mencirikan seorang pemimpin, dia akan jadi pimpin bahkan juga dari sekolah, bahkan juga dari lingkungan, bahkan juga dari masing keluarga kalian. Yang seorang itu lebih jelasnya nanti akan saya sampaikan kepada kita. Ya, tadi ada pertanyaan untuk hari ini? Cukup. Jadi sudah aman, sudah senang semua? Senang. Jika sudah senang, ayo kita tutup dengan kegiatan hari ini. Jadi semua. Namo Sandi. Om Santi 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 Om. Oke, silakan bisa kalian istirahat. Terima kasih banyak anak semua. Terima kasih.